Halo sobat, jumpa lagi di channel Solo Epic. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Raden Baribin dari Babat Wirasaba. Majapahit mengalami masa kejayaannya ketika Raja Yamwuruk berkuasa dengan Mahapatih Gajah Mada yang mendampinginya. Kekuasaan Majapahit bahkan lebih luas dari wilayah NKRI saat ini. Kisah ini bermula ketika Majapahit sudah berada di ambang keruntuhannya. Terjadi saling berebut kekuasaan antar saudara. Pada tahun 1468, Kertabumi memberontak terhadap Singhawickramawardhana atau Brawijaya IV dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Brawijaya V. Para pejabat istana yang merasa terancam keselamatannya berusaha menyelamatkan diri, mengungsi ke daerah yang aman. Ada yang ke Panarukan, Malang, bahkan ada yang hingga menyeberang ke Pulau Bali. Salah satu kerabat istana yang menyingkir dari istana ialah Raden Baribin. Ia adalah adik Kertabumi, beda ibu, mengembara hingga ke daerah barat, meminta suaka kepada penguasa Sunda Galuh, yaitu Prabu Niskala Wastukancana, yang berkuasa pada tahun 1371 hingga 1475 Masehi di Ciamis. Hingga pada akhirnya Raden Haryo Baribin menetap dan dinikahkan dengan Dewi Retno Pamekas, putri dari Prabu Siliwangi. Dari pernikahan ini mempunyai keturunan yaitu Jaka Katuhu, Banyak Kumara, Banyak Sasra, dan Ngaisah. Raden Joko Katuhu meninggalkan keraton Pakuan Parahyangan untuk berkelana ke tanah Jawa dan akhirnya sampai di desa Buara. Di sana dijadikan anak angkat Ki Lurah Buara yang tidak memiliki keturunan. Raden Joko Katuhu yang semula menyamar sebagai seorang pengelana, karena merasa iba, maka pemuda itu lalu disuruh tinggal di rumah Kiai Gede Buara di pedukuhan itu. Ia membantu Ki Buara mengerjakan ladang. Setiap kali selesai berladang, Joko Katuhu selalu minta untuk ditinggalkan dahulu pulang oleh Ki Buara dan akan menyusul kemudian. Lama-kelamaan timbul rasa penasaran akan perilaku Joko Katuhu, hingga pada suatu hari Ki Buara berpura-pura pulang dulu, namun ia kembali diam-diam ke ladang. Suatu keanehan terjadi ketika Ki Buara menyaksikan Joko Katuhu masuk ke dalam kobaran api bakaran semak itu. Ki Buara hampir terpekik, namun dilihatnya Joko Katuhu keluar dan dalam keadaan selamat. Bahkan seluruh tubuhnya bercahaya. Sejak saat itu Ki Buara menyadari bahwasanya Joko Katuhu bukanlah orang sembarangan. Bekas tegalan yang digarap Kiai Gede Buara itu hingga sekarang terkenal dengan sebutan Cibuek. Luasnya kurang lebih 1,5 hektar. Di atasnya tumbuh 25 dapuran bambu dari berbagai macam jenis. Sementara orang masih menganggap dukuh Cibuek itu sangat keramat. Lokasinya di sebelah timur Desa Majatengah, Kecamatan Kemangkon. Pada suatu hari Joko Katuhu membantu Ki Buara memperluas ladang dengan membakar semak belukar. Api pembakaran itu menjilat-jilat ke angkasa
hingga cahayanya sampai terlihat di dalam Kadipaten Wirasaba. Adipati Wiraudaya memerintahkan abdinya untuk menyelidiki dan membawa ke hadapannya orang yang melakukan keajaiban itu. Wara bersama Joko Katuhu menghadap. Adipati Wiraudaya sangat simpati terhadap Joko Katuhu dan berkenan mengambil sebagai putra angkat karena kebetulan ia tidak mempunyai putra. Ketika tiba waktunya harus menghadap ke Majapahit dan menyerahkan bulu bekti sebagai tanda kesetiaan, Adipati Wiraudaya mendadak sakit. Maka diutuslah Joko Katuhu untuk mewakilinya. Keberangkatannya ke Majapahit diantar oleh Patih Wirasaba, Raden Bawang, dan adik sang Adipati. Saat menghadap Sang Prabu Brawijaya V menanyakan asal-usul Joko Katuhu dengan terus terang menjelaskan bahwa ia adalah putra Raden Haryo Baribin Pandita Putra, menantu si Prabu Linggawastu Ratu Purana dari Keraton Pakuan Parahyangan di tanah Pasundan. Dengar disebut nama Raden Baribin, raja terkejut dan merasa menyesal telah membiarkan adiknya terlunta-lunta hingga jauh mengembara ke tanah Pasundan. Maka untuk menebus rasa bersalahnya, Prabu Brawijaya V mengembalikan gelar kebangsawanannya menjadi Adipati Anom Wirasaba dengan gelar Adipati Wirahutama. Selain dihadiahi seorang istri bernama Putri Sari, salah satu putri Mahapatih Majapahit, dan diizinkan memperluas wilayah Kadipaten Wirasaba sampai ujung timur hingga lereng barat Gunung Sindoro Sumbing di wilayah Kedu. Raden Joko Katuhu mendapat pengawalan prajurit Majapahit ketika kembali ke Kadipaten Wirasaba. Raden Bawang yang telah lama menginginkan kedudukan Adipati menggantikan Wirahutama mengambil kesempatan ketika rombongan sedang beristirahat setelah perjalanan jauh. Dengan dalih akan memberitahu Adipati Wirahutama bahwa rombongan akan segera datang untuk memberikan penyambutan. Ternyata Raden Bawang menghasut Wirahutama bahwa Raden Joko Katuhu akan merebut kekuasaan Kadipaten Wirasaba. Sejumlah prajurit untuk memeranginya, namun dapat ditumpas oleh pasukan Majapahit. Bahkan Raden Bawang dengan prajuritnya tewas dan dimakamkan di Desa Bawang. Ketika Adipati Wiraudaya wafat, maka kedudukannya digantikan oleh Raden Joko Katuhu sebagai Adipati Wirahudaya II. Seterusnya jabatan Adipati Wirasaba dilanjutkan oleh keturunannya. Demikian kisah sejarah Raden Baribin yang masih mempunyai keterkaitan dengan garis keturunan Raja-Raja Majapahit, menikah dengan putri Kerajaan Pasundan menjadi cikal bakal yang menurunkan terah Kadipaten Wirasaba.